Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas, saham-saham batubara, pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.199, terkoreksi cukup dalam 0,59% dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,8 triliun. Dan bagus ternyata tutupannya di 7.200. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG, apakah ini pola dead cat bonds? Sepertinya belum. Selama nggak tutup atau turun dalam di bawah 7.200 atau low-nya hari ini berarti di 7160. Selama nggak tutup di bawah itu aman. Tapi kalau misalnya dia tutup di bawah itu ya masih sama gambaran seperti analisa kemarin, area 6.990 sampai 7.020. Ini yang akan di retestnya ya. Ini ada bola apa namanya nih? Bearish pennant apa ya? Ya pokoknya itulah, selama nggak jebol sih ya aman ya. Kecuali besok tiba-tiba dia membentuk low baru di bawah 7160 ya. Melorot, udah potensi besar ke 7030 sampai 6900 itu untuk IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Semoga besok rebound karena hari ini ada rejection walaupun membentuk lower low dan lower high. Ya lihat aja besok lah. Selama di area resisten atau support, selama di area support sih ya ini 7189 nih lah. Ya ini toleransinya. Kalau mau bagus ya besok harusnya rebound. Kalau bisa rejection tembus area resistennya 7270 atau 7300 tuh ya menarik. Ini bisa jadi swing low, malah dia bisa all time high lagi ya. Kita lihat aja besok dan lusa untuk IHSG. Pokoknya IHSG kalau besok jebol lagi 7170 atau 7160 itu ya udah pasti potensi ke bawah dulu ya. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1570, terkoreksi 1,56%. Langsung saja ke teknikalnya. Indi lagi sideways, belum ada momentum, siapa tahu besok tarikannya ya. Pokoknya Indi selama di atas 1500 masih aman. Kalau dia dibuang 1-2 hari ke depan ya gagal juga, turun. Karena nih dia kan harusnya membentuk pola symmetrical triangle atau pola bullish pennant. Kalau di break 1600 ya ke atas, targetnya masih sama, nutup gap 1800. Tapi kalau besok dan lusa dibuang ya susah ke bawah lagi. Seperti itu aja untuk ini. Kalau arah gimana nih condong? Kalau melihat Eropa hari ini sore ini tuh dibuka terkoreksi cukup dalam. London atau FTSE-nya tuh terkoreksi 1,48% walaupun masih berjalan. Frankfurt-nya itu 0,97%. Jadi ya kita lihat nanti malam bagaimana kondisi Amerika. Kalau Amerika rebound sih aman. Apalagi harga batubara besok rebound, potensi besar Indi akan mengarah menguji resistennya 1620 itu. Jadi seperti itu aja untuk Indi, lagi sideways. Indi ya risk-nya cukup dalam kalau mau pakai stop loss. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2490, terkoreksi 0,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Adro semoga rebound. Seperti ini nih polanya, pola ada potensi rebound. Ini masih di dalam uptrend channelnya nih. Kalau di jebol 2470 ya gagal. Harus rebound dia besok. Kalau rebound kemana sih arahnya nih? Peluang besar 2600 2630 tuh ke situ arahnya. Jadi ada potensi upset masih cukup tinggi nih. 4%-an lumayan lah kalau dikasih ya. Stop loss-nya nggak usah dalam-dalam nih. 2% udah tinggalin aja. Kalau mau pakai stop loss di bawah 2400 silakan juga. 4%. Risk reward 1:1 karena belinya di pertengahan. Tapi candle-nya nih bagus, rejection. Kalau besok hijau menarik tuh. Harusnya bisa sampai 2600, tapi nggak harus besok ya. Pokoknya besok itu hijau, rebound minimal 1% 2% aja udah sinyal ke atas. Minggu depannya bisa ya, paling nggak menguji EMA 200-nya nih di sekitaran 2580. Jadi ada potensi upset sekitar 3% 4%. Tapi disclaimer ya. Seperti itu Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1285, terkoreksi 2,28%. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR ya masih di batas toleransi, tapi di area support nih harus dijaga. Kalau dilihat dia sudah membentuk lower high, walaupun nggak membentuk lower low. Tapi ditarik 3 hari ke belakang ini ada pola 3 watch 3 black crow.
menurut saya ada potensi untuk technical rebound besok. Kemungkinan besar bisa market rebound besok ya. Semoga ya. Untuk ADMR, kalau ADMR nih nggak usah jauh-jauh, 2% aja tinggalin. Pokoknya koreksi besok 2% tinggalin aja. Ya, tapi ini disclaimer. Besok harus rebound. Ya, kalau dikasih 2% sampai 5%, besok atau lusa ya lumayan bungkus saja. Ya, untuk naik lebih tinggi ya tergantung ISG. Kalau ISG-nya susah menembus berapa tadi? 7.300-nya ya bisa jebol juga nih. 1280-nya untuk ADMR ya. Seperti itu. Tapi untuk besok kemungkinan technical rebound, tapi rebound terbatas ya. Dan ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.660, terkoreksi 1,48%. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA lagi sideways di atas, potensi rebound ada, tapi nggak ideal kalau beli PTBA kondisi sekarang ya. Karena ya sudah cukup tinggi, 2.600 itu support ya. Kalau Bapak Ibu nekat ya, buy on breakout ibaratnya ya, seperti ini. Cut loss-nya ya 3,5% sampai 4% reward. Ya lumayan lah, bisa Bapak Ibu kalau mau ya. 2.800 tuh targetkan aja 5% reward ya. Pokoknya besok hijau menarik tuh. Tapi nggak harus satu hari juga ya. Tapi ada potensi ke arah 2.800. Dengan catatan besok harusnya ada rebound lah. Seperti itu. PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 27.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. ITMG juga dipucuk. Kalau menurut saya belum. Kondisi sekarang lebih ke wait and see kalau yang belum punya. Ya. Yang sudah punya jagain dengan trailing stop. Pokoknya profitnya misalnya sudah 4%, sisakanlah 2% atau 1% jelek-jeleknya upah nunggu. Ini ada nanti saatnya dia koreksi membalasnya. Swing low-nya bisa dalam, bisa 2.500, bisa 25 ribuan itu lagi. Ya, ini kan naik terus nih. Pasti nggak ada balasannya, pasti. Ya, apalagi SG sudah dipucuk-pucuk harum dan sudah kondisi biasanya di Februari atau Maret atau ya mulai akhir Januari ini kan udah mulai ada sinyal bisa ada koreksi. Nah itu rawan ya. Tapi kalau Bapak Ibu, saya simpen sampai dia bagi dividen, kalaupun turun saya mau tambah, beda cerita. Kalau seperti itu ya silahkan. Kalau untuk trading jangka pendek ya dari beli harga sekarang. Atau ya pakai average down dengan sabar menunggu. Jadi seperti itu aja. Untuk ITMG candlenya hammer terbalik ya. Agak rawan sih. Besok ya kita lihat aja besok seperti apa kondisinya untuk ITMG. Seperti itu aja untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 24.225, terkoreksi 1,52%. Langsung saja ke teknikanya. WNTR juga sudah dipucuk dan pola inverted shoulder. Wah lumayan ya. Dari 23.500 dia naik lumayan ya. Jadi untuk WNTR sama, jangan dulu beli yang belum punya ya. Terlalu maksa kalau harga sekarang. Kecuali Bapak Ibu mau simpan sampai bagi dividen ya boleh. Cicil karena melihat ini sudah turun dalam kan. Semenjak 2003 peaknya tuh pernah di 31.000 ya. Sekarang udah turun lumayan dalam kan. Ya udah saya kumpulin aja sampai bagi dividen boleh. Tapi ini kan kalau view di gambar lebih panjang, dia masih di dalam downtrend channel. Ya ini bisa jadi pola nantinya Rosin Wedge. Saat mendekati bagi dividen nanti baru dia breakout 26.000-nya atau 25.000-nya ini nanti ya. Baru rally. Bisa seperti itu ya. Kita lihat aja nanti pergerakannya untuk WNTR seperti apa. Tapi ini masih di dalam downtrend channelnya. Dan ya kalau Bapak Ibu lihat ini kan historinya, berarti kenaikannya itu terbatas. Apalagi ISG yang susah sepertinya menembus nih. Potensi upside-nya tuh pendek. Resikonya lebih besar dibawa turunnya. Nah seperti itu. Ya, untuk WNTR lebih ke wait and see. Yang sudah punya, jagain dengan trailing spot. Jelek-jeleknya sisakan profit walaupun tipis. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di 394, terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit sudah di atas 400, sudah disentuh. Dia breakout cuman rawan ya. Tapi adalah mencoba jam. Bisa rebound lagi lanjutan. Tapi terbatas juga ya. Kalaupun naik menurut saya nggak lebih dari 440 ini. Ini pola rounding topnya nih. Pola rounding bottomnya nih targetnya ya. Pokoknya catatannya supportnya sekarang tuh 390. Memang ada support minor lagi. EMA 200-nya di 376. Ya bingung kan seperti ini ya. Yang penting Bapak Ibu konsisten aja. Kalaupun harus cut loss dulu. Switch ke saham yang lain. Tentunya kalau Doit nih jebol 390 ya tandanya lemah. Harusnya loh tandanya lemah. Susah dia naik lagi. Ya, jadi seperti itu aja untuk Doit.
potensinya kemana? Potensinya ada rebound. Kalau besok rebound bagus tuh, do it. Gak usah jauh-jauh 2% aja reboundnya udah bagus. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Harum yang ditutup di harga 1325, terkoreksi 0,74%. Langsung saja ke tekniknya, Harum ya semoga ini selesai retestnya. Habis itu dia rebound lagi ya. Kondisi sekarang ya harus rebound dia best. Kalau rebound sih bagus ya. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Bagaimana nih Harum kalau Bapak Ibu mau simpen sampai bagi dividen ataupun 3 bulan 6 bulan ke depan, harga sekarang menurut saya menarik asal sabar. Gitu aja, nggak masalah kalau nggak pakai stop loss juga ya, tapi disclaimer seperti itu aja untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSSR yang ditutup di harga 3.800, terkoreksi 0,26%. Langsung saja ke tekniknya, BSSR kondisi sekarang ya masih disupport ya, dan ya baru bagi dividen juga minggu lalu. Jadi kalau saya untuk BSSR lebih ke wait and see. Kondisi sekarang ada potensi mencoba rebound juga besok kalau market mendukung ya. Apalagi saham harga batubara rebound nanti malam, Newcastle Coal-nya ada potensi rebound nih. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 3.760. Nah, jebol itu ya jual paling 2% lah. Udah pejam mata aja 2% tuh di bawah 7%, 5%, 4%, apalagi 2% tuh sangat mungkin diganti dalam waktu dekat loss-nya ya. Yang penting Bapak Ibu tuh punya sistem trading dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk BSSR kalau menurut saya sih ada potensi mencoba rebound juga besok ya, tapi mungkin rebound terbatas. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMM yang ditutup di harga 3.610, terkoreksi 1,9%. Langsung saja ke tekniknya, ABMM dia bagi dividennya setiap kapan ya. Terus tahun lalu Mei dividennya lumayan ya, 10%-an. Dengan kondisi sekarang kalau melihat histori 2 tahun ke belakang, setiap bagi dividen selalu ditutup dan rally. Kita lihat apakah momentumnya di bulan Mei nanti baru saham-saham batubara rally. Tapi kalau ABMM ini memang lagi uptrend, dia belum downtrend nih. Kalau ditarik ya dari semenjak April tahun lalu itu masih uptrend, di uptrend channelnya nih. Menarik nih untuk ABMM, counter dia ya, lebih ke uptrend daripada yang lain. Cuma likuiditas tipis ya, ratusan aja, nggak nyampe ribuan yang antri dijual dan beli. Jadi seperti itu. Untuk ABMM supportnya bisa Bapak Ibu pakai, tarik aja nih atas, ditutup aja udah nih, anggap tengahnya gapnya di 3.800 nih, seperti ini bisa ya. Supportnya Bapak Ibu pakai 3.450 tuh. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama ya harus siap kalau di bawah dia nge-swing bawah. Bisa jadi pola dead bond juga nantinya. Hati-hati ya, karena dia sudah rally dari 13 Desember 2 minggu yang lalu, dari 3.200 sekarang udah di 3.600, sudah 10% lebih kan dia naik. Ya rawan untuk dia nge-swing bawah. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin ini ada potensi naik dulu sebelum koreksi, ya 3.460 atau 3.450 itu support yang harus dijaganya untuk tren jangka pendeknya. Seperti itu ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang ditutup di harga 19.675, terkoreksi 0,5%. Langsung saja ke tekniknya untuk Bian, waduh, belum lah kalau untuk Bian ya, lebih ke wait and see aja dulu. Kondisi sekarang ya semoga aja ada bisa rebound. Kalau dia rebound 20.000 sih ya ada potensi upset. 2800 sampai 21.000 itulah. 21.000. Nah ini kalau dia bisa rebound 1 minggu ke depan ya, karena ini dia masih mempertahankan uptrend channelnya. Risknya kecil aja nih, nggak perlu nunggu sampai bawah 18.000, di bawah 19.000. Jebol trend line uptrendnya ini Bapak Ibu bisa pertimbangkan stop loss mungkin 2% aja, udah tinggalin, nggak perlu jauh. Tapi kalau Bapak Ibu mau berharap, supportnya pakai aja 18.000 itu untuk Bian. Seperti itu Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Toba yang ditutup di harga 280, terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, Toba di level psikologisnya dah. Hati-hati nih Toba, kalau nggak bisa rebound besok bahaya juga nih Toba ya. Untuk Toba 280 itu semoga dijaga. Saya ada stop loss Toba karena saya pakainya support minor 290. Saya CL tadi di 286. Saya belinya di 300. Ya lumayan dalam 3% saya cut loss tuh.
Jadi kondisi sekarang ya ini disupport kuatnya harus dijaga karena itu juga area ngebase-nya atau sideways-nya. Jadi kita harus besok rebound. Kalau Bapak Ibu ada spekulasi buy ya besok pertimbangkan stop loss saja kalau dia turun di bawah 280. Ya, seperti itu. Kalau coba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 376 terkoreksi 1,05%. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan bid overnya tipis. Langsung saja ke teknikalnya lagi sideways. Ya, belum mampu tembus. Siapa tahu besok tembus. Kalau besok tembus 380 menarik. Ada potensi ya lumayan. Bisa ke 400 terdekatnya. Kita lihat aja besok ya. Untuk KKGI seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.